Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruba shaimin hadduhu min siyamihi ju'u wal atas. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kita mudah-mudahan selalu senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan kita kemampuan untuk bisa melaksanakan syariat beliau, yaitu syariat berupa puasa Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, puasa Ramadan bukan hanya sekedar ibadah yang hanya meninggalkan lapar dan dahaga, tetapi puasa Ramadan juga meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam agama dan meninggalkan perbuatan-perbuatan sia-sia. Karena ketika kita melakukan perbuatan yang diharamkan, bisa menghapus amal ibadah puasa kita, atau minimal mengurangi dari nilai-nilai dari ibadah puasa. Maka hendaknya dari kita mengilmui apa saja yang bisa mengurangi pahala atau nilai-nilai dari puasa tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang bisa mengurangi nilai dari pahala puasa, yaitu sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, fansum yuftirna shaima wa yunqidna wudu'a kadiba wal ghibah wan namimah wan nadru bi sahwah wal yaminu kadib. Ya. Ada 5 hal yang bisa menyebabkan seseorang menghapus pahala orang berpuasa atau mengurangi nilai dari ibadah puasa. Yang pertama adalah berdusta, yang kedua adalah ghibah, yang ketiga adalah adu domba, yang keempat adalah melihat dengan syahwat, yang kelima adalah sumpah palsu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdusta memang dalam ajaran Islam dilarang, baik itu dalam keadaan bercanda apalagi dalam keadaan serius. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberikan doa kecelakaan kepada orang-orang yang berdusta meskipun dia dalam keadaan bercanda, agar kaumnya itu tertawa misalkan. Karena sekarang ini banyak sekali agar orang tertawa dia berbohong. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, wailul lilladzi yukadzitsu fi yakdzibu liyudhika bihi qauma wailul lahu. Yang artinya celakalah orang yang berbicara kemudian dia berdusta agar kaum tertawa karenanya. Kecelakaan untuknya. Maka marilah kita hindari perbuatan-perbuatan dusta. Perbuatan dusta baik kita dalam keadaan serius maupun bercanda. Ya, inilah sempurnanya Islam. Kita dilarang dalam keadaan bercanda maupun bercanda dalam keadaan serius maupun dalam keadaan guyonan. Ya. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menyebutkan, malam yada' qaula zuri wal amali bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi memang kita dilarang untuk selama berpuasa maupun di luar puasa, kita dilarang untuk berdusta. Terlebih kita dalam ditarbiyah oleh Allah ketika bulan Ramadan ini. Lalu yang kedua, ada yang berikutnya, yaitu berkata sia-sia dan berkata kotor. Ya. Jadi kita disuruh untuk selalu berkata yang baik. Ya, tidak boleh kita berkata kotor, apalagi berkata sia-sia. Ya. Subhanallah. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ini sempurnanya Islam, subhanallah. Ya.
dan dalam hadis perihal kita dilarang untuk mengucapkan atau berkata yang sia-sia atau perbuatan kotor, sebutkan dalam hadisnya, yaitu laisa siyamu minal a'li wasurbi innama siyamu minal lahwi warrafat wa in sabbaka akadun au jahila alaika faltakul inni shaimun. Puasa bukanlah sekedar menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah menahan diri dari perbuatan sia-sia dan kata-kata yang kotor. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah kepadanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Ya. Yang berikutnya, yaitu yang terakhir, yang ketujuh, ini adalah bermaksiat secara umum. Ya. Bermaksiat selain beberapa hadis-hadis yang tadi saya sampaikan, yaitu bermaksiat. Ya. Mungkin bisa kita mendolimi saudara kita, atau kita berbuat curang dan lain sebagainya, itu bisa mengurangi. Imam Ibnu Rajah Al-Hanbali berkata, ketahuilah bahwa amalan mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan syahwat tidak akan sempurna hingga seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan semua larangannya, yaitu dusta, perbuatan dolim, permusuhan di antara manusia dalam masalah darah, harta, dan kehormatan. Jadi ada beberapa hal yang bisa mengurangi nilai pahala dari puasa tersebut. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah dusta, yang kedua adalah ghibah, yang ketiga adalah adu domba, yang keempat adalah melihat dengan syahwat. Tentunya ini syahwat dengan non muhrim kita, jadi misalnya bukan dengan pasangan kita atau mungkin dengan adik kita, tidak, tetapi dengan lawan jenis, ya, yang di situ bukan muhrim kita. Yang kelima adalah sumpah palsu, ya, sumpah palsu. Terus yang keenam adalah berkata sia-sia dan berkata kotor. Yang ketujuh adalah perbuatan maksiat yang dilakukan seorang hamba. Nah, maksiatnya secara umum, ya, bisa mungkin memukul, mendolimi dan lain sebagainya. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah keilmuan kita dan mudah-mudahan bisa minimal kita bisa menyempurnakan ibadah-ibadah, nilai-nilai ibadah puasa kita, dan sehingga minim sekali kita bisa berkurang nilai ibadah puasa kita karena kita bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang atau perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.